Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini sendiri masih mengenai volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, melanjutkan dari cerita yang sebelumnya, kini Shimazaki mencoba untuk membawa Ayano Koji ke arah Keaki Mall. Ya, Shimazaki yang berjalan paling depan langsung menuju Keaki Mall, dan saat tiba di sana, dia menaruh payungnya di tempat yang disediakan di depan pintu masuk, lalu memasukkan payungnya ke dalam kantong plastik. Kami pun mengikutinya dan langsung masuk ke dalam mall, di mana dia langsung berjalan ke toko buku. Dan barulah pada saat itu ia menoleh ke arah kami. Ke toko buku, kita mampir dulu ya, Guman Yoshida. Dan tanpa menjawab, Shimazaki masuk ke toko dan berjalan tanpa ragu ke bagian buku-buku pelajaran, tepatnya di tempat buku referensi akademik yang ada di sana. Ini tempat yang ingin aku tunjukkan ke Ayano Koji, ucap Shimazaki. Ya, ternyata ini bukan cuma sekedar mampir, tapi memang tujuan utama dari kami ada di sini adalah untuk mencari buku. Coba kasih tahu aku buku referensi apa yang biasanya kamu pakai dan bagaimana cara kamu belajar, ucap Shimazaki. Dan begitu mendengar hal tersebut, barulah aku paham maksud dari konsultasi yang Shimazaki ucapkan sebelumnya. Jadi ini yang dia maksud, ucap Ayano Koji dengan pelan. Setelah melihat hasil ujian khusus terakhir, aku tahu kamu jauh lebih pintar daripada aku. Aku nggak berharap bisa langsung sejajar dengan dirimu hari ini atau besok. Tapi bukan berarti aku menyerah dan berhenti mengejarmu, ucap Shimazaki kepada Ayano Koji. Ya, tatapan tajam yang dia berikan kepada kami saat kami yang sempat membahas bimbel sepertinya berasal dari rasa persaingan yang muncul secara alami. Dia ingin tahu cara belajar yang lebih efektif supaya bisa sedikit mendekati kemampuanku. Aku bisa merasakan semangatnya yang kuat itu. Kasih tahu saja Ayano Koji, ucap Yoshida yang mencoba menjadi penengah, tapi aku tetap diam. Atau lebih tepatnya, aku memang tidak bisa menjawabnya. Meskipun aku ingin membantunya, aku tidak punya jawaban yang dia cari. Ya, saat kebanyakan siswa SMA masih belajar hal-hal baru, aku sudah melewati proses itu sejak kecil. Jadi kegiatan belajarku sekarang lebih seperti mengulang, bukan benar-benar belajar dari nol. Karena itu, aku tidak bisa memberikan metode belajar yang dia harapkan, anggap Ayano Koji. Hei, Ayano Koji, ucap Yoshida untuk menyadarkan Ayano Koji. Sudah, Yoshida, sepertinya dia nggak mau berbagi begitu saja, kata Shimazaki, yang terlihat sedikit kesal karena aku masih terus diam. Itu kan metode belajar yang kamu kembangkan sendiri, aku nggak berharap kamu ngasihnya secara gratis. Kalau perlu aku bisa kasih poin pribadiku atau apapun yang kamu mau, sambung Shimazaki. Nah, mendengar itu aku mencoba untuk memotong pembicaraan Shimazaki yang mulai bernegosiasi dengan serius. Kalau ini adalah masalah yang bisa aku pecahkan, aku pasti akan bantu kamu sepenuhnya, ucap Ayano Koji. Kalau ini adalah masalah, ya, jadi kamu anggap ini rahasia perusahaan atau butuh imbalan besar untuk bisa kamu memberitahuku, tanya Shimazaki kembali. Bukan, aku nggak butuh imbalan apapun. Kalau kemampuan akademismu meningkat, itu juga akan membantu kenaikan nilai kelas secara keseluruhan. Itu sudah jadi imbalan yang cukup buatku. Lagi pula, aku juga nggak masalah waktu kamu nantinya lebih pintar dariku, sambung Ayano Koji. Ya, aku berusaha menjelaskannya dengan cara yang bisa dia mengerti, walaupun aku tahu itu tidak akan mudah. Begitu ya, secara logika sih masuk akal, tapi karena kamu tetap nggak mau ngajarin aku, apa itu artinya kamu nggak mau aku sampai menyusulmu? Tanya Shimazaki. Bukan itu juga, kalau kamu pikir aku hanya peduli dengan penampilan dan status, kamu salah besar. Aku nggak ingin terlihat paling hebat. Dan aku juga nggak punya keinginan kuat buat jadi yang nomor satu, terang Ayano Koji. Ya, di sekolah ini ada banyak siswa yang lebih hebat dariku di berbagai bidang. Memang harusnya sih begitu. Kalau memang ada yang bisa melampauiku dalam proses pelajaran, aku ingin melihat hal itu terjadi. Kalau kamu sudah bicara sejauh itu, minimal kasih tahu dong buku referensi apa yang kamu pakai.
Aku juga pengen tahu cara belajar dan manajemen waktumu secara rinci, ucap Shimazaki kembali. Ya, dia benar-benar ingin menganalisis semuanya. Permintaannya sangat serius, dan aku bisa merasakan tekad itu. Lalu dia menambahkan, tentu saja aku nggak akan nyalahin kamu kalau ternyata metode itu nggak cocok buatku. Jadi kamu nggak perlu khawatir, ucap Shimazaki. Sikapnya yang tulus menunjukkan kalau dia memang serius ingin belajar. Karena itu, Yoshida ikut berdiri di sampingnya. Sekalian saja ajarin aku juga ya. Kalau memang lebih efisien, aku akan ikutin, ucap Yoshida. Apa yang harus aku lakukan? Metode belajar umum seperti yang pernah aku ajarkan ke Karuizawa. Cara yang cocok untuk siswa biasa, jelas tidak akan efektif untuk level tinggi seperti Shimazaki dan juga Yoshida. Tapi di sisi lain, aku juga nggak mungkin ngajarin mereka metode belajar yang sebenarnya sedang aku kembangkan, yaitu metode yang berdasarkan pelatihan yang ada di Weight Room. Dan akhirnya, walaupun kemungkinan akan membuat mereka curiga, aku memutuskan untuk memberitahu sebagian kebenaran. Sejujurnya, aku hampir nggak pernah pakai buku referensi seperti ini lagi, ucap Ayano Koji. Tapi kamu juga nggak ikutan bimbel. Dan kamu bisa ngerjain soal-soal yang bukan cuma sulit, tapi bahkan belum diajarkan di kelas. Gimana sih bisa begitu? Ucap Shimazaki. Jujur saja, sebagian besar cuman kebetulan. Biasanya aku dapat pengetahuan dari internet. Sekarang kan banyak video yang ngebahas soal-soal sulit. Kebetulan aku pernah nonton video yang membahas soal serupa, jadi aku bisa menjawabnya, jelas Ayano Koji. Mungkin itu bisa jadi sih, tapi ucap Shimazaki dengan ragu. Tapi karena Shimazaki sendiri cukup jago belajar, dia mungkin akan curiga. Dia kelihatan nggak yakin. Dan aku pun menegaskan bahwa aku nggak punya situs atau channel favorit tertentu. Pada akhirnya aku memang terlihat menutup-nutupi, tapi itu memang nggak bisa dihindari sih. Tapi ada satu buku referensi yang menurutku cukup berguna, ucap Ayano Koji. Ya, aku cukup sering ke toko buku ini dan sudah mencoba melihat-lihat isi dari berbagai buku. Berdasarkan ingatanku, aku bisa menunjukkan buku mana yang menurutku cocok untuk belajar. Kalau kamu nggak keberatan, aku bisa kasih sedikit saran, sambung Ayano Koji kembali. Aku tunjukkan bahwa aku nggak akan merahasiakan semuanya. Aku akan berbagi sebisa mungkin, dan terserah mereka untuk bisa memanfaatkannya. Sisanya tergantung Shimazaki, apakah dia akan berpikir aku menyebalkan karena menutupi kebenaran, atau tetap mencoba maju walau masih ada rasa curiga. Dan tanpa ragu dan terlalu lama, Shimazaki mengangguk. Baiklah, aku terima sarannya, ucap Shimazaki. Sepertinya dia memilih untuk percaya dulu, demi meningkatkan kemampuannya. Sesuai permintaannya, aku pun merekomendasikan buku referensi yang pernah memberiku kesan baik. Mereka berdua langsung mengambilnya tanpa ragu. Tapi Yoshida dengan cepat membatalkan niatnya untuk membeli. Soalnya isi buku referensi itu sangat tergantung pada target universitas masing-masing. Buku itu cocok untuk Shimazaki yang menargetkan universitas top, tapi tidak cocok untuk Yoshida. Jadi setelah itu kami bantu Yoshida mencari buku referensi yang lebih pas untuknya. Kami menghabiskan waktu sekitar 30 menit di bagian buku pelajaran, melihat-lihat, berdiskusi, mengambil dan mengembalikan buku itu kembali. Meskipun terlihat seperti buang-buang waktu, sebenarnya itu cukup menyenangkan dan terasa bermanfaat. Perlahan-lahan kami mulai mengerti referensi Yoshida, dan akhirnya dia memilih satu buku yang akan dibelinya. Meski hal ini sepele, aku merasa seperti sedang menciptakan sesuatu bersama. Rasanya cukup memuaskan, anggap Ayano Koji. Ya, setelah itu kami bertiga sempat berpencar sebentar untuk melihat buku lain, lalu bertemu kembali di kasir. Dan aku menemukan beberapa majalah dan novel yang cukup menarik. Tapi karena poin pribadiku sedang terbatas, aku memutuskan tidak membeli apa-apa pada kali ini. Itu buku apa aja? Tanya Shimazaki sambil menunjuk tumpukan buku di tangan Yoshida ketika dia kembali. Di antara tumpukan itu ada juga buku referensi yang tadi kami rekomendasikan. Ini aku nggak dilarang beli buku lain kan selain buku pelajaran, ucap Yoshida. Ya, isi tumpukan buku Yoshida adalah majalah fashion, pria, dan manga. Ada juga buku soal penampilan dan cara berpakaian supaya disukai lawan jenis, serta buku tentang cara berbicara dan juga bergaul. Belajar itu penting, tapi aku juga pengen serius soal cinta.
Kita tinggal punya waktu kurang dari setahun di SMA. Masa iya aku mau buang-buang kesempatan terakhir buat pacaran sama cewek SMA? Kata Yoshida saat kami bertiga berjalan ke kasir. Menurutku sih itu belum tentu kesempatan terakhir, balas Shimazaki yang agak terkejut. Kesempatan buat pacaran sama siswa SMA memang tidak langsung nol meskipun sudah jadi mahasiswa atau kerja. Tapi kalau jaraknya terlalu jauh bisa muncul masalah lain. Aku sempat mikir serius soal itu, tapi aku merasa ada alasan yang lebih penting. Karena kamu bakalan kesulitan kalau nggak bisa ketemu Shiraishi lagi kan? Ucap Ayano Koji secara tiba-tiba. Karena setelah lulus SMA, bisa dibilang waktu Yoshida untuk melihat Shiraishi tinggal sebentar lagi. Aku cuma ingin tahu maksudnya yang sebenarnya. Tapi begitu nama Shiraishi disebutkan, Yoshida langsung panik dan menjatuhkan salah satu bukunya. "Hei, Ayano Koji, jangan ngomong yang aneh-aneh," katanya sambil berusaha menutupi mulutku, namun semua sudah terlanjur keluar. "Aku cuma tanya karena penasaran, nggak boleh ya?" ucap Ayano kepada Yoshida. Tentu saja nggak boleh. Bukan berarti aku suka sama Shiraishi atau gimana, aku sudah pernah bilang kan, balas Yoshida secara terkejut. Ya, Yoshida memang selalu menyangkal, tapi sikapnya selama ini berkata sebaliknya. Bahkan Shiraishi sendiri sudah yakin kalau Yoshida naksir ke dia. Bisa dibilang 99% atau bahkan 100% dia benar-benar suka. "Shiraishi, kamu suka Shiraishi?" ucap Shimazaki yang berjalan agak ke depan, menoleh ke belakang dan berkata sambil memperhatikan Yoshida yang sedang memungut bukunya yang jatuh. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah lanjutan dari isi light novel untuk volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite. Dan jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa bantu aku dengan cara tulis di kolom komentar, "Bang, lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin ceritanya." Dan akhir kata itu ajalah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di video yang lainnya. Ciao nih.